Kalau iklan lo nggak punya kemampuan stopping, orang Apa lagi nih? sibuk ngapain gitu, terus nggak berhenti buat lihat iklan lo, berarti lo nggak punya stopping power. Terus yang kedua, striking power. Begitu udah stop, harus strike supaya dia message-nya masuk gitu. Nah yang terakhir, sticking power. Message itu gimana caranya dikasih elemen supaya ingat terus. Nanti kita bedah tuh ya. Kita kasih solusi. Awalnya gue buka lagi, kayak waktu itu, Kopiko gantinya ngopi. Dion Subiakto gantinya Pak Bi. Wah, Mas Dion. Halo. Mampir lagi. Waktu itu pengen mampir ke sini bareng sama Pak Bi, sama Pak Kris. Beliau sibuk banget kliennya, parah. Ini kita harus banyak belajar mengenai agency, gimana caranya bangun brand. Agency banyak yang salah arah, banyak yang salah pilih agency. Saya yang kena. Gue pernah ngundang tim agency lah bisa dibilang. Gue gak mau nyebut nama ya, karena banyak banget yang pernah gue undang ke sini ya. Ada beberapa, bahkan banyak yang komplain. Gue nonton, kasih solusi. Gara-gara lu nih, lu ngundang orang ini kirain begini, taunya performanya. Waduh, gue yang salahin. Ternyata memang itu ya, seluk-beluk dunia per-agensian ya. Iya, ya memang begitu sih. Apalagi kalau yang, kan biasanya kan orang agensi ini kan, ngebungkus dirinya dengan kelihatan kreatif gitu kan. Iya. Nah akhirnya orang banyak yang ketipu sama itu gitu, sama bungkusannya gitu. Oh ini kreatif nih, dari penampilannya, dari ngomongnya gitu kan. Padahal kan bukan itu. Nah itu nanti kita bahas tuh, ya kan? Apalagi ada agensi yang mungkin dia performanya turun karena dia nggak ngerti ilmunya. Bisa juga. Nah ya kan, brand itu kan, koreksi kalau gue salah ya mas. Ya. Brand itu kan memang dia mungkin foundernya atau si levelnya pasti ya udahlah gue taunya beres gitu. Betul. Nah itu dijalani sama agensi. Nah gue jujur sampai sekarang tuh masih ngelihat peta anak agensi tuh wow gitu. Yang bener ya, bukan yang belangsak nih ya. Ya kan. Soalnya apa? Ngaruhnya tuh campaign brand itu kan harus ngerti perilaku konsumen kan. Iya dong. Itu poinnya. Yang jadi masalah adalah ketika mungkin market tuh lagi kesini. Ya. Entah itu doyannya, perilakunya, pembeliannya, apapun itu bentuknya ya. Lagi ada di sini. Nah agensi gimana caranya bisa ngebawa brand yang lain udah pada kesini, taunya kita kesini sendirian. Ternyata pencapaiannya mungkin awareness, sales dan lain sebagainya nggak ngejar. Nah itu yang masih menjadi perhelatan dan menjadi masalah. Makanya gue ngundang lo mas. Siap. Ya, apalagi teori yang dibawa sama Mas Dion ini adalah bowling marketing, pinball marketing. Iya kan, bikin viral itu nggak cuma sekedar bikin yang aneh-aneh, guling-gulingan di halte busway. Diomongin tuh. Apakah itu pencapaiannya bahwa bisa tuh viral? Ya. Tapi nggak sustain. Ya cuma seminggu paling. Nah itu Mas, kita bahas deh mas. Ayo. Ya kan dulu Pak Bi, Bapak Anda ini kan bisa dibilang agensi nomor 1 nih di Indonesia. Iyalah, legend. Wow, ngeri. Hotline, kliennya banyak. Gue setiap ketemu BUMN, banyak deh yang mengapresiasi beliau Pak Bi itu ya. Ini Pak Bi emang Masya Allah nih, amal jariahnya luar biasa nih, iya kan? Nah, artinya pasti tahu lah bagaimana, atau mungkin lu kan juga pasti dapat lah turunan-turunannya, ilmu-ilmunya gitu kan. Per-agensian, apalagi nanti kita bahas Trojan Power gitu kan, yang banyak banget kliennya sampai Anda susah dihubungin untuk mampir ke sini lagi. Nah itu gimana coba dari zaman Pak Bi dulu cerita tentang brand-brand ini sebenarnya kenapa butuh agensinya? Why-nya kita bilang dari why deh. Emang dia nggak bisa pakai in-house? Kan dia punya karyawan. Nah, dari dasar dulu baru kita bahas mengenai pinball marketing yang gimana caranya bikin konten terus diomongin sama orang-orang banyak. Oke, gimana tuh mas? Ya, jadi advertising itu kan sebenarnya ada tiga abad ya, tiga zaman ya, tiga zaman gitu. Zaman pertama tuh zamannya dulu advertising itu sifatnya interupsi atau inception. Jadi kita lagi asik-asik activity, nonton film, dulu kan belum ada sosmed ya. Tahu-tahu diinterupsi. Tahu-tahu iklan. Tahu-tahu iklan. Iya. Terus kita nggak bisa mau ganti channel, waduh ya tontonannya ada di channel itu kan, nggak bisa ganti gitu. Jadi interupsi gitu. Nah waktu itu karena medianya, teknologinya memang cuma satu gitu ya TV, yaitu channel juga belum banyak, mau nggak mau nurut kan sama interupsi itu. Nah itu akhirnya waktu itu advertising itu yang namanya disiplin ilmu periklanan itu adalah gimana caranya ya bikin iklan buat nginterupsi aja. Isinya mau gimana nggak usah terlalu dipikirin. Nah itu era pertama tuh advertising. Terus masuk ke era kedua. Era kedua itu masuknya adalah membuat sebuah story tapi manipulatif. Bukan beneran gitu. Bohong dong.
Ya kan iklan emang bohongan kan, ada, Oh iya juga, ada acting bapak, ya. Oh iya iya juga ya. ada sosok bapak, sosok ibu gitu kan. Tapi mereka sebenarnya talent kan gitu. Iya. Terus ceritanya juga dia mengada-ngada, kadang-kadang lebay, hiperbola dan sebagainya. Nah, itu masuk ke era berikutnya. Nah, disitulah era di mana advertising tuh berlomba-lomba berkreatif. Jadi bikin cerita udah kayak ini perasaannya udah orang-orang agensi itu udah kayak orang film. Oh, film pendek lah ya. Oh ya, film pendek, bikin cerita sedramatis mungkin dan segala macam gitu. Nah, tapi orang tahu itu bohongan gitu kan. Jadi itu masuk iklan tuh era manipulatif pada saat itu tuh ya. Itu era tahun 90-an lah ya kayak gitu ya. Jadi kita enjoy sama ceritanya, tapi kita tahu tuh bohong gitu kan. Nah, sekarang kita berada di era yang bukan yang pertama, bukan yang kedua, itu era ketiga. Ya, sekarang ini. Yaitu era otentik. Oke. Jadi kalau kita bikin konten sekarang ini atau bikin sebuah iklan, itu kalau nggak otentik, ada unsur manipulasinya udah nggak laku. Orang udah nggak percaya. Contoh. Ya misalnya bikin iklan gitu ya, bikin konten terus tiba-tiba kayak berantem nih gitu. Kita nggak tahu lah apalah macam-macam gitu. Rebutan rendang misalnya gitu, rebutan apa gitu. Berantem wah dikira beneran nih berantem kan. Ujung-ujungnya ternyata begitu konten kesekian, ternyata itu mereka mempromosikan produk bumbu masak misalnya. Oh, gue pernah nemu ini yang viral. Ada orang desak-desakan di busway atau bis lah, tiba-tiba dia ada di level, ada nyangkut di atas, sudah kerumunan orang udah pada di bawah tuh lagi megang-megangan bis kan gini kan. Yeah. Dia di atas nyangkut tuh karena maksain mau masuk. Ujung-ujungnya dia call to action ke Halodoc atau apa gitu. Ya bisa. Ada video berikutnya, ada klarifikasinya. Ya. Itu tentang keramaian, dia panik nih orang. Terus diomongin orang tuh, kayaknya maksa banget sih mau naik bis kayak gitu. Lihat tuh, itu hargain dong, bayar dong lewat bawah dong. Begitu-gitu kan. Yeah. Maunya gratisan, diomongin tuh memang. Itu viral tuh. Tapi habis itu ternyata iklan. Berarti ternyata itu aktor dan pemain kan gitu. Yang di-hire. Oh iya, talent kan. Nah, begitu ketahuan ini ternyata talent, ternyata aktor. Ya orang jadi, kemarin gue keprank dong berarti. Iya. Gitu kan. Iya. Ngapain gue repot-repot baper nih lihat konten itu. Ternyata gue di-prank kan gitu. Nah, itu udah nggak mempan sekarang. Artinya sekarang netizen khususnya masyarakat itu menuntut konten yang otentik. Lo mau ngomong tuh harus pure. Value lo apa, message-nya apa itu pure. Nggak mengada-ngada, nggak dibuat-buat, ya asli gitu. Wah, susah ya ini nih. Nah, ini yang sekarang jadi tuntutan. Dan itu sekarang sensitif sekali. Ada unsur yang dipelintir sedikit aja tuh bisa sensitif gitu. Kalau sekarang karena kita sudah ada di era sekarang kan, sosial media, digital platform yang inklusif lah gitu. Nah, jadi ini yang mesti dicermati, perubahan dari satu era ke era berikutnya. Ini terjadi transformasi mindset besar-besaran loh. Gitu. Nah, Pak Bi itu menurut saya salah satu orang yang bisa berenang dari era yang pertama sampai era yang terakhir. Itu berenang di lautan advertising tuh dan branding dan marketing ya tentunya. Itu baik-baik aja gitu. Padahal banyak orang yang pemain di era 1 itu di era 2 aja udah obsolete gitu, udah nggak nyambung. Di era yang kedua ke era ketiga apalagi gitu kan. Yang biasanya bikin iklan dibikin ceritanya, nggak peduli orang responnya apa. Tiba-tiba begitu di era ketiga lu bikin message nggak otentik dikit aja, wah yang respon banyak gitu. Yang viral, kita maksudnya mau viral A, nggak tahu ini diviralin B gitu, yang bukan yang kita mau gitu. Nah itu kan era ketiga tuh, kontrolnya udah bukan lagi di tangan si marketer gitu kan. Nah ini yang saya lihat Pak Bi sih itu bisa seperti itu. Oke. Nah terus untuk gimana caranya biar bisa bertahan perpindahan, kita tahu lah kalau zaman TV kan. Sama sekarang mungkin gayanya beda ini antara ads kali ya. Ya. Nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah mas. Kan tadi ada apa yang pertama? Era yang pertama? Interupsi. Ya? Interupsi. Di interupsi lagi asik-asik nonton, tiba-tiba iklan. Ya. Ya elah iklan gitu ya. Kalau zaman sekarang udah nggak kena tuh. Iya nggak sih? Makanya TV itu berbondong-bondong. Gue dari sudut pandang media ya, karena mungkin gue dari orang broadcast. Ada satu rundown di acara gitu ya TV, dan kebetulan gue juga menjadi jurnalis di situ atau talent atau host apa segala macam, itu jadinya diinjek atau ditambahin, digemukin sama yang namanya hooker.
untuk ngakalin seperti itu. Ya. Jadi mau nggak mau orang-orang broadcast juga PR tuh. Dikasih hooker, ngehook. Jadi nggak cuma sekedar gimana kelanjutannya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nggak cuma gitu. Ya. Tapi sekarang ya mau nggak mau effort tuh gara-gara ngakalin gimana caranya musuhnya adalah udah tahu kalau ya iklan gue tinggalin aja kapan aja gitu kan. Ya. Diganjel tuh. Oke, kira-kira siapakah orang yang pernah berjasa di balik topeng ini buat Raffi Ahmad? Kita akan bongkar isi topengnya, mukanya kayak gimana setelah yang satu ini misalnya gitu. Nah, itu namanya hooker tuh kan. Yeah. Orang TV kadang ngakalinnya se-effort itu gitu loh. Yeah. Gimik ini biar ngeganjel sebelum iklan biasanya. Nah, kalau sekarang udah beda ya. Kalau sekarang gue coba ngasih satu ilustrasi. Di Instagram itu lagi asik-asik scroll iklan. Itulah namanya Facebook Ads atau IG Ads. Yeah. Berarti Ads itu udah nggak ngefek dong ya. Bedanya kan dulu di TV, sekarang di home. Ya, di home. Iya kan, makanya alasannya kenapa Pak Bi juga nggak pernah pakai ads kan ya? Iya, itu salah satu. Iya kan, apakah ini bagian ini penting nih, kita ilmu nih teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini berarti ads nggak penting dong. Nah jadi kayak gitu kan? Gara-gara kayak udah dipaksa diinterupsi bahwa kayak iklan. Sekarang gue tanya deh, coba gue tantang nih. Lalu kalau lagi scroll ketemu iklan, kita ngomong mayoritas ya, gue nggak bilang semua ya. Paling banyak lu scroll apa lu lewatin atau lu pantengin? Apalagi udah ada tulisannya sponsored. Iya kan? Yeah. Nah ini gimana nih fenomenal? Kita masih bahas satu persatu dari advertising dulu nih mas. Terkait ads ya, iklan. Gimana tuh mas? Ya, ini balik lagi ke strategic planning ya. Jadi kalau gue sama Pak Abi tuh strategic planning nomor 1 lah. Gitu. Oke. Jadi artinya kalau iklan dulu itu sifatnya interupsi. Kalau tadi yang lo ceritain kan jadi kayak ini kan, kayak kita harus mengiklankan sebagai itu tadi kan, harus mengiklankan si iklan itu supaya ditonton orang. Oh iya, maksa jadinya. Lah kok jadi iklan fungsinya harusnya dia ditonton orang untuk mengiklankan sesuatu. Jadi lo sebagai pembawa acara jadi harus mengiklankan si iklan ini supaya ditonton dengan dia kan lucu gitu. Gila. Kebuka banget pikiran gue. Mengiklankan iklan. Iya juga ya. Iya, ngapain lo repot-repot mempromosikan supaya iklan ditonton kan? Lah kan jualan. Gimana? Ya, biar dibeli mas. Ya jadi si iklan ini jadi beban dong. Jadi liabilities dong. Jadi bukannya membantu mempromosikan, tapi udah nggak efektif lagi sampai iklan ini harus diiklanin supaya orang mau nonton kan. Wah gile. Kan itu kan udah yang artinya udah nggak relevan lah gitu ya. Gue sih nggak ngeliat ada yang salah siapa yang benar, tapi ini artinya eranya udah nggak cocok gitu dengan pola ini gitu. Nah, itu tadi karena era sekarang kita ada di era semua serba on demand, ya kan. Jadi semua itu bukan lagi demand ngikutin struktur apapun yang ada di situ ya, struktur media, struktur infrastruktur apapun pelayanan. Nah itu sekarang semua harus ngikutin demand. Jadi misalnya kalau dulu kita nonton masih kan zaman kita dulu kalau hari Kamis itu jam 4 sore Airwolf gitu. Tahu lah, iyalah. Kalau hari Jumat sore MacGyver gitu. Tahu lah. Nah, kita nggak bisa ganti tuh. Jumat sore gue nggak mau MacGyver, gue mau ganti yang lain nggak bisa. Jam 8 pagi hari Minggu Doraemon kan? Iya Doraemon betul. Jadi kita seragam tuh. Iya. Kan demand-nya seragam. Karena demand-nya follow the structure. Nah, kalau sekarang strukturnya ngikutin demand. Meskipun udah dikasih tahu ini bakal tayang di jam 8 pagi, jam 4 sore gitu, tetap aja kalau memang dia nggak butuh nggak akan nyamperin tuh. Nggak akan nyamperin atau ya gue kalau gitu gue nonton yang nanti aja lah, rerunnya aja lah nanti. Oh iya, sekarang udah ada tayangan ulang dan ada tayangan ulang. Nanti gue nonton yang highlightsnya aja lah, nggak usah repot nonton full versionnya, nonton yang potongan-potongannya aja lah. Yang... Oh iya, Lapor Pak sering gue tontonnya di FYP sih sebenarnya, bukan ditonton di TV. Karena semua udah on demand. Jadi yang sekarang the powernya ada di masyarakat, di customer ya, di netizen ini kontrolnya. Ini yang dimaksud sama Pak Bi itu antara branding sama selling bukan sih? Kayak selling itu sebuah brand yang maksa untuk mendekat ke konsumen. Jadi ya pokoknya kita kayak ya udah nge-push. Tapi dengan branding konsumen datang ke kita gitu loh. Betul. Mirip-mirip. Eranya begitu sekarang ya? Udah begitu. Berarti udah nggak berlaku dong. Kan katanya dia bilang kalau mau lancar penjualannya lo harus di lokasi yang strategis. Ya kan, dikasih harga-harga yang menarik. Nah berarti kan terus fenomenal terjadi dengan ruko-ruko masih jual sewa harga tinggi gara-gara lokasi strategis itu, tolak ukur strategis itu kan masih berjalan jangan-jangan. Ya balik lagi ke soal ads tadi ya. Kalau ads itu kalau gua berpikir ads itu sekarang sifatnya format aja gitu. Jadi nggak harus pasang iklan supaya rame
lo kebetulan mau pakai format ads atau format konten organik, itu tinggal format yang dipilih. Tapi secara konten atau secara muatan message di dalamnya, cara ngemasnya, nah itu yang harus disesuaikan dengan era sekarang. Jadi nggak bisa lagi lo bikin cerita manipulatif, atau nggak bisa lagi lo begitu iklan langsung brandnya nongol duluan. Begitu brand nongol duluan orang langsung tahu, oh nih mau jualan nih. Gitu. Iya. Bukan lagi brand yang nongol duluan, tapi yang nongol duluan urgensinya. Berat juga ya. Ngasih urgensi biar apa? Biar dia tertantang, bukan jadi kesel ya. Urgensi itu jadi yang apa sih isu apa sih yang bikin orang merasa ini konten ada urgensinya gue tonton, atau gue harus tertarik dengan konten ini atau dengan iklan ini. Itu di 3 detik pertama. Menjadi kuncinya di situ. Kalau dia nggak suka swipe. Kalau dia ya bukan masalah suka nggak suka, dia merasa oh ini nggak penting nih, urgensi gue nggak ada nih nonton ini, ya di swipe lah. Jadi sesadis itu karena on demand kan. Dulu pun apakah sama perilaku atau mungkin strateginya agensi di zaman ngegedein brand zaman dulu? Nah ini kan pas banget nih. Bokapnya Mas Dion, Pak Bi gitu kan, itu kan era yang dulu, jadi ada 2 generasi nih. Nah kita kupas aja lah. Meskipun tadi kan Mas Dion juga udah bilang bahwa Pak Bi ada di banyak generasi, bisa masuk ke segala arah gitu ya. Nggak patah gitu. Nah artinya gimana perubahannya dulu sama sekarang? Apakah Pak Bi juga melakukan hal yang sama di 3 detik pertamanya di iklannya? Ya, jadi kalau Pak Bi dia punya, ini kan sebenarnya teorinya Pak Bi nih asal muasalnya. Di dunia advertising pun penemunya Pak Bi nih. Di mana di 3 detik pertama harus ada stopping power. Terus kemudian di detik berikutnya ada striking power, di detik terakhir ada sticking power. Itu tadinya nggak ada teori itu. Pak Bi yang buat. Jadi Pak Bi sudah menggunakan logika era sekarang di era zaman dulu. Jadi memang visioner banget sih ini bokap gue. Emang visioner banget. Dimana waktu praktisi advertising pada saat itu semuanya masih berlomba-lomba untuk masalah artistik. Jadi iklan tuh depannya nggak jelas nggak apa-apa, yang penting indah, yang penting keren. Males tuh gue nontonnya tuh. Nah, dulu kan gitu semua iklan. Iya tahu, cuma kan kalau pas dipikir-pikir sekarang tuh nggak ada urgensi, ngapain gue nonton ya? Sorot awan dulu kan? Awan dulu, pemandangan, terus kemudian ada orang nari misalnya. Belum ada message tuh. Pokoknya estetika aja dulu gitu kan, artistik, baru nanti itu ujungnya baru brandnya belakangan. Nah kalau itu kita terapin ke sekarang, ya orang langsung udah di swipe lah sama orang. Apaan nih? Gitu. Loh, Pak Bi udah pakai di era sekarang yang katanya anak hook misalnya, 3 detik pertama Stopping gitu kan? Power dulu istilahnya Pak Bi. Jadi ternyata udah ada ya? Udah. Dan Pak Bi juga, nih gue agak keluar topik dikit ya. Pak Bi juga nemuin istilah key visual ya? Key visual Pak Bi. Yang gue pakai sekarang dikasih solusi kan anak-anak graphic designer gitu kan, mana key visualnya nih, tahu nih anak agency nih, itu Pak Bi juga katanya. Ya teorinya Pak Bi aslinya malah ada 3, harus ada key visual, key sound, sama keywords. Sebentar, ini ada teori power sama teori key nih. Teori power tadi apa? 3 juga kan? Stopping power tuh di awal. Kalau iklan lo nggak punya kemampuan stopping, membuat orang berhenti, orang lagi sibuk ngapain gitu, terus nggak berhenti buat lihat iklan lo, berarti lo nggak punya stopping power. Terus yang kedua, striking power. Itu apa? Begitu udah stop, nah ini mau diisi apa nih persepsinya konsumen, persepsinya audiens mau diisi apa. Nah itu harus nyerang, harus nge-strike. Jangan tiba-tiba udah stop, nggak ada isinya gitu. Harus strike supaya dia message-nya masuk gitu. Nah yang terakhir, sticking power. Message itu gimana caranya dikasih elemen supaya ingat terus. Jadi udah nggak lihat iklan itu lagi, besok masih ingat, minggu depan masih ingat. Nanti kita bedah tuh ya. Saya mau Anda detail, jangan pelit dong Mas Dion. Ini detail nih, bener-bener dikupas nih. Siap. Ya, memang cara instannya sih sebenarnya kalau yang punya duit mah langsung pakai Trojan Power, selesai masalah. Cuma kan UMKM kasihan Mas. Siap. Iya kan, yang memang, gue kan pengennya gue sendiri deh, gue masih ada 1 orang, paling bini gue nemenin gue buat bangun usaha. Anak gue juga deh, bisa dapat 1 karyawan, masih berdarah-darah kalau mau pakai agensi, itu dulu ya. Nah, tapi kalau emang Anda mau jalan pintas sih, udah perusahaan-perusahaan besar mah langsung ke Trojan aja, udah nggak usah nontonin nih. Selesai masalah. Ini beda-beda konteks tuh ya, ada beda segmentasi. Itu 3 tuh. 3. Itu Pak Bismo tuh power tadi. Nah power itu bisa diterjemahkan secara visual. Berarti harus ada key visualnya apa nih yang menghasilkan stopping power tadi, yang menghasilkan sticking power tadi, striking power tadi. Itu key visualnya apa? Kalau mau pakai visual harus ada key visualnya. Oke. Dan key visualnya harus dipikirkan secara psikologis ke perilaku konsumen, pengaruhnya apa? Apakah membuat mereka jadi khawatir? Apakah membuat mereka jadi berharap? Itu harus dipikirin semua gitu. Jadi key visual namanya. Jadi bukan cuma sekedar apa ya visualnya. Oh ini aja deh, gambar pohon.
Ya tapi pohon itu maknanya apa gitu. Nah, itu harus dipikirin. Bukan cuma sekedar gambar pohon terus dibikin indah, keren ya, pakai AI supaya keren gitu. Enggak cuma itu. Ya, pohon jenis itu apa maknanya buat audiens? Kenapa harus pilih itu? Waduh. Terus key sound, suara apa nih yang bikin orang itu berhenti dengar suara apa? Stopping power kan. Misalnya jangan pakai visual deh, pakai sound aja. Ya berarti pakai key sound. Oke, stopping powernya pakai audio apa? Pakai sound apa? Oh, jadi boleh milih nih dari 3 ini? Boleh milih, boleh digabungin, boleh 3-3 aja. Apa tadi yang di key dulu? Key visual, key sound, keywords. Oh, kata-kata. Kata-kata. Oh, tapi 3-3-nya kalau ada dalam stopping power juga nggak masalah? Nggak masalah. Kata-kata disertai dengan suara kan jadi nyanyian. Jadilah jingle misalnya. Ya, bila Anda ngantuk. Nah, iya. Tarat-tarat gitu kan. Tarat-tarat. Nah, itu tarat-tarat berarti key sound untuk stoppingnya iklan Kopiko pada saat itu. Jadi begitu orang dengar tarat-tarat udah langsung, wah ini Kopiko nih gitu. Kalau dia nggak ngerti sound, dia cuma bisa ke penguatannya dalam arti words sama visual. Bisa juga? Bisa juga. Nyetopin orang? Oh, dengan teriakan, what misalnya? Ya. Tapi biasanya kalau hanya visual berdiri sendiri untuk stopping, biasanya kurang kuat. Karena kalau misalnya orang lagi nggak ngeliat, stopping power visualnya muncul 3 detik pertama, orang lagi meleng gitu, misalnya lagi ngurusin anak gitu, lagi nyuapin anak, udah hilang tuh. Oh. Tapi kalau suara, mau lagi ngapain, tiba-tiba ada suara ledakan gitu, suara alarm gitu tuh, kan langsung nengok gitu. Berarti kan nggak harus musik atau jingle, kalau soalnya takutnya dia nggak ngerti nyusun aransemen apa segala macam kan. Berarti bisa sound, yang penting ya bisa suara, bisa alarm, bisa sound effect, bisa suara binatang, apa aja, alam gitu-gitu ya. Yang penting relevansinya dipikirin. Oke. Kita bedah dikit, baru nanti kita bahas mengenai pinball. Tadi menarik ya. Gimana cara lu bikin konten terus diomongin sama orang-orang. Siap. Wah, viral-viral tuh tapi dengan isi, dengan makna tajam. Kita bahas yang bedah ini dulu, Mas. Dari stopping power, ini kan kita ngomong advertising ya. Anda kan pakar advertising lah. Stopping ini kan berarti kan diisi visual. Yang paling oke itu gimana? Cara menyasar kepada perilaku konsumen yang tepat, yang sesuai dengan brandnya. Soalnya cuma bikin kaget doang kan nyetop sih, cuma nggak ada powernya tuh. Takutnya gitu kan. Nggak ada maknanya, nggak ada kesannya, nggak ada apa nih gitu. Cuma kayak takutnya ngelengos, apaan sih? Gitu. Nggak jelas. Nah, jadi kayak gitu tuh. Nah, satu persatu. Sama tadi striking, staking terakhir. Oke. Nempel. Boleh dibedah nggak lebih detail? Ya, semua pemilihan elemen-elemen ini gitu ya, itu semua nggak bisa lepas dari penguasaan pengetahuan tentang perilaku konsumennya. Jadi pada saat kita mau bikin bisnis kan kita harus bikin segmentasi dulu tuh. Terus baru kita target. Betul. Ya kan? Jadi segmentasinya ini harus kita bedah dulu, harus kita pilih dulu. Mau disegmentasi berdasarkan apa? Kalau teorinya kan pilihannya macam-macam, ada demografis, ada geografis, psikografis, behavior gitu ya. Misalnya mau menyasar secara demografis, secara umur misalnya. Gue mau audiens gue anak muda semua, bukan orang-orang tua. Ya berarti pilih key sound tadi misalnya, key sound untuk stopping power, pilih sound yang itu menjadi relevan dan attraction buat si yang segmen yang muda tadi. Kalau dikasih sound yang memang ternyata ngasal, nggak bisa ngebidik kepada anak-anak muda, ya nggak sesuai. Iya, taunya misalnya ke orang tua misalnya, nggak masuk tuh. Nggak masuk. Nah, itu kalau yang sesimpel tadi ya, sesimpel anak muda sukanya apa? Sukanya ini. Ya udah kasih suara yang sesuai dengan kesukaannya dia gitu. Iya. Nah, yang lebih dalam lagi adalah kita mengkombinasikan beberapa elemen segmentasi. Jadi demografis, usia misalnya, digabungkan dengan gender misalnya, jadi ketahuan oh ini segmennya muda, perempuan atau laki-laki gitu ya. Terus kemudian digabungkan lagi dengan segmentasi berdasarkan perilaku, hobinya apa, sukanya apa, olahraga misalnya, sukanya olahraganya apa. Semakin spesifik semakin bagus sebenarnya. Karena kita jadi bisa paham nih perilaku konsumennya apa. Nah, pada saat kita udah paham, terus kita pilih elemen key visual itu, kita bukan cuma sekedar bikin stopping power, tapi bisa jadi stopping power itu sekaligus sticking power. Karena saking kuatnya, jadi Pak Bi juga bilang nih, bisa satu hal aja tuh bisa merangkum tiga-tiganya. Jadi sesuatu itu bisa nge-stop, jadi dia langsung attention-nya langsung berhenti gitu ya, langsung ngeliatin. Bisa juga striking, langsung mengandung message di dalam elemen itu. Dan terakhir, terngiang-ngiang terus. Cuma butuh sekali, tapi terngiang-ngiang terus. Itu pakai apa? Tagline biasanya? Enggak juga?
Bisa macam-macam. Itu soalnya di ranah call to action kan? Betul, bisa macam-macam. Bisa call to action, bisa tagline. Keyword tadi kan, kalau misal tagline berarti keywords. Kopiko, gantinya ngopi. Gantinya ngopi. Satu lagi dari Mayora. Ya. Itu kan jadi inget-inget tuh ya. Jadi ingat-ingat terus. Indomie seleraku itu ya. Ya. Pak Abi juga tuh. Pabi semua. Makanya Pabi kayak gitu semua bentuknya kan, iklannya dulu karena rumusnya itu. Nah, sebenarnya rumus itu relevan dengan gaya sekarang. 3 detik kalau nggak ada sesuatu di swipe. Ya harus dihajar kan gitu. Oke. Dan di striking itu juga sama ya. Begitu misalnya contoh rumus sekarang kan, apa yang message lo pengen lo tunggu-tunggu atau lo dapat gitu ya, sampai akhirnya ada satu kata atau mungkin sesuatu yang pengen lo tunggu juga di akhir kan, gara-gara tengah-tengah video tuh lo akan mantengin kan. Nah makanya rata-rata konten kreator zaman sekarang tuh apakah ini nyambung nih mas, dia bilang katanya kalau pengen tahu lokasinya nanti gue spill di akhir video misalnya, atau kalau mau tahu kira-kira berapa harga makanan ini nanti gue kasih tahu ntar. Terus nggak dibahas dulu sama dia tuh, dia kupas ini dulu itu bagian dari striking nggak? Itu menunda kan, delaying. Jadi dengan menunda revealingnya ditunda gitu ya. Berharap bahwa orang akan semakin penasaran. Kan biasanya gitu tuh. Kayak zaman dulu kalau kita nonton MacGyver misalnya gitu ya. Terus hari Jumat tuh begitu dia jatuh dari atas gitu bersambung nggak taunya. Wah. Kita harus nungguin sampai minggu depan kan. Itu semakin kita nungguin, begitu udah hari Rabu, hari Kamis kita tungguin tuh, aduh MacGyver mati nggak ya gitu kan. Begitu sampai hari Jumat, ternyata begitu dia jatuh, ternyata dia buka parasut gitu kan. Iya. Kira-kira. Tapi itu kan dulu era itu memang kita di drive oleh structure tadi, demand follow the structure. Jadi kita rela untuk nunggu seminggu untuk tahu tuh MacGyver akhirnya mati atau enggak. Iya. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Jadi sekarang itu audiens udah nggak sabaran. Karena on demand tadi, ya, udah nggak sabaran, maunya simple. Jadi kalau misalnya bikin konten yang nanti gue spillin nanti ya, gitu, ya tergantung. Kalau audiensnya sabar mau nungguin sih oke. Kalau nggak sabar, terus gimana jaminannya? Kalau gitu videonya nggak ada tonton sampai akhir dong? Nah iya, kalau misalnya nggak sabar, misalnya nggak ditonton sampai akhir, apa sih ini gitu? Ya dia langsung, kan orang macam-macam nih scrolling. Ada yang lagi scrolling cepet gitu, ada yang lagi santai pelan, scrolling lihat satu-satu. Lagi ada waktu aja gitu kebetulan kan beda-beda nih tiap orang perilakunya. Nge-scrolling. Jadi nge-scrolling orang, istilah nge-scrolling tuh nggak sama. Ada yang nge-scrolling cepat, ada yang nge-scrollingnya pelan, ada yang nge-scrollingnya ya targeted. Gue lagi nyari konten yang terkait dengan yang lagi gue cari. Iya, betul. Ini kan kita harus tahu gitu. Harus tahu kita mau target ke orang yang mana nih gitu. Kalau orangnya yang scrollingnya santai, nah bisa tuh pendekatan tadi. Nanti gue spill di belakang, dia lagi santai juga, oke gue tungguin gitu. Nonton sampai habis gitu. Nah jaminan untuk dia nonton sampai habis juga sebenarnya gimana cara kita punya ilmu di call to action ya, iya kan? Karena gimana caranya konsumen itu terpanggil untuk melakukan aksi nonton, aksi nungguin, aksi beli, aksi follow dan seterusnya gitu ya. Betul. Nah ini gimana bikin mereka tuh terpanggil. Sementara kita bikin konten tuh ya kayak tadi tiba-tiba di pertengahan boring bosan berarti kan harus diganjel ya kayak begitu-begitu ya, kan harus menyasar kepada psikologis, hormon-hormon yang lagi kita pikirkan gitu. Triknya ada nggak sih mas? Ya ada. Jadi kalau kita udah paham perilaku konsumen, kita bisa memapping tuh, kita bisa tahu, kita bisa paling nggak mendeteksi lah. Itu nyambung sama neuroscience yang ada di kepala kita. Nyambung. Terkait agar gimana caranya orang itu terpanggil untuk melakukan aksi call to action gitu loh. Iya. Itu kan konten-konten seperti itu lu bikin konten 1 menit, kalau ternyata mungkin dari isinya lu nggak terpanggil tadi, swipe. Ini kita ngomongin advertising ya. Iya. Sama kan kayak tadi kan. Sama. Udah ngarah tuh. Terus produknya tiba-tiba muncul lah. Terus produknya tiba-tiba ada lah. Elah iklan ternyata swipe. Sekarang tuh arahnya udah ngebut banget loh. Nah, trik-trik seperti itu gimana cara ngakalin neuroscience atau mungkin alam bawah sadar sehingga dia tuh terlena, terpancing kayak kesel gitu kan. Oke lah, ya siap gue beli lah. Itu kan susah banget ya. Iya, betul. Gimana mas rumusnya? Ya, kalau diperhatiin sebenarnya semua yang serba viral gitu ya, yang viral, yang orang tuh berbondong-bondong, orang komentarin, orang ini segala macam, itu semua berkaitan dengan satu hormon sebenarnya. Hormon. Hormon yang membuat semua orang itu berbondong-bondong gitu ya, FOMO lah, merespon kepada sesuatu yang viral, itu hormon kortisol. Kortisol.
Oke, tugasnya apa tuh hormon? Hormon kortisol tuh, gue bukan dokter ya, tapi Iya. secara pengetahuan umum, kortisol itu hormon yang dia memberikan perasaan stres ya, atau marah gitu. Jadi Oke. jadi itu yang harus dilibatkan ya, hormon itu harus dilibatkan kalau kita mau, itu tadi orang mau nungguin, karena orang dia merasa kesel nih gitu. Iya, oke, iya. Terus apa nih gitu kan? Apa nih? Jadi kesel, dan kalau misalnya nggak kesampaian, tambah kesel, dia makin nafsu gitu kan. makin nafsu, akhirnya wah gua nggak nemu juga, gua cari deh sendiri konten, wah gitu kan. Jadi demi untuk mendapatkan jawaban gitu. Nah, jadi semakin kortisol itu dilibatkan, semakin call to action itu terjadi. Oh, berarti harus bikin dia marah dulu ya? Ya nggak harus bahasa kasarannya gitu ya, maksudnya. Bahasa kasarnya gitu, tapi bukan berarti terus dibikin jadi ngamuk-ngamuk, dibikin jadi maki-maki, nggak juga. Jadi artinya dibikin secara bawah sadar tadi, atau secara emosi, itu ada suatu rasa yang, aduh, ini kok gue pingin tahu tapi kok nggak dapet sih gitu. Nah itu ada nggak contoh-contohnya? Apa ya? Misalnya iklan-iklan yang rasa-rasa wah kesel dia. Biasanya mungkin ngaruh nggak sama urgensinya kita nggak dapat produknya misalnya, atau produk ini terbatas misalnya, atau produk ini cuma bisa dibeli dari tanggal sekian sampai tanggal sekian misalnya, atau produk ini kalau misalkan beli sekarang harganya segini, tapi kalau Senin harga naik misalnya. Bisa. Itu kan daya rangsang marahnya tuh naik ya. Wah gile, udah malam nyuruh-nyuruh gue ke ATM juga loh. Kayak gitu-gitu kan. Kalau nggak gue nggak dapet nih. Itu bagian dari terserangnya hormon kortisol nggak sih? Ya, itu menyerang hormon kortisol. Tapi itu kan pendekatannya tadi scarcity ya, kelangkaan. Jadi ya itu keterbatasan. Ini cuma terbatas doang. Cuma sampai hari ini doang, besok udah nggak ada lagi. Besok harga normal kayak gitu-gitu kan. Itu kan scarcity gitu. Artinya karena orang merasa, oh ini langka, jadi gue harus buru-buru gitu. Kalau nggak dapat gue kesel. Nah, tapi kan ini juga hati-hati gitu, karena jangan sampai ini juga berkaitan sama operasional. Ya kayak misalnya itu tadi, gue harus harus ke ATM misalnya buru-buru malam ini juga, berarti kan jadi secara layanan gitu, atau secara servis itu jadi sesuatu yang nggak menyenangkan kan buat konsumen gitu. Jadi kok jadi ribet sih, kok jadi ini sih gitu, kok jadi diribetin sih konsumennya gitu. Nah itu juga harus dipikirin. Kalau gue lebih suka bukan ke situnya, itu kan pendekatan selling ya. Tapi pendekatannya adalah lebih kepada mengangkat apa sih yang sudah menjadi kekhawatiran atau menjadi concern dari si masing-masing konsumen ini. Makanya kita perlu pahami mereka gitu. Jadi apa sih yang selama ini sudah mereka apa sih hal yang bikin mereka gampang mudah tersinggung tuh gitu. Yang udah ada aja, ngapain kita bikin baru? Kita misal manfaatin aja. Ya misalnya tersinggung kalau misalnya ngelihat ada orang tua diperlakukan semena-mena misalnya. Itu udah ada di bawah sadar semua orang kan. Iya. Melihat anak kecil dianiaya, itu kan hal-hal seperti itu udah ada di bawah sadar ya, yang bikin orang itu marah. Nah, maksudnya kita tinggal melihat, ya nggak harus itu ya, itu tadi salah satu contoh ya, hal-hal yang udah ada di bawah sadar. Tapi kita bisa memahami, dengan memahami perilaku mereka, ya konsumen ini, kita jadi tahu nih hal-hal apa sih yang bikin mereka geram gitu ya, hal apa sih yang bikin mereka khawatir, hal apa sih yang bikin mereka kesel gitu. Itu kita jadi tahu kan. Gue nangkep nih. Berarti TikTok nih era stage ngejahit di depan di 3 detik pertamanya. Kan ada tuh ya TikTok ya. TikTok. Misalnya muncul tiba-tiba video yang lagi apa, terus tiba-tiba gue monolog. Oke guys nih, gue mau kasih tahu ya buat mbak yang lagi, misalnya gitu kan. Nih buat bapak nih yang tadi kerjaannya lo nendang-nendangin anak lo nih. Dasar lo ya misalnya gitu. Kan misalnya ada orang tua yang terlalu kasar sama anaknya misalnya. Oh ternyata jangan-jangan TikTok memang nyontek ilmunya Pak Bi nih, ada stopping power kan. Bukan ilmu baru itu. Itu udah lama, dari tahun 90-an. Iya kan istilahnya 80-an Pak Bi udah. Iya, hooknya gimana nih? Stage-nya kita mau jahit video apa dulu nih biar viral gitu kan. Nah itu kan biasanya memang daya rangsang stage yang tepat, pasti lo akan stay. Betul. Dengan memanggitkan amarah tuh. Misalnya kayak, masa lo ya masuk sini, Mbak, saya mau ngasih tahu Mbak, nggak pernah ada ceritanya Mbak kalau gitu kan tiba-tiba kan. Betul.
Ya. Oh, di Gitu. depannya itu akhirnya kita ter-call to action tuh. Ter-call to action untuk nonton video itu. Nonton video itu. Dan bahkan gak hanya nonton kan, kalau benar-benar keterlibatan emosinya dalam sama isu itu gitu kan, dia malah nyari konten yang lain lagi di luar konten yang udah ditonton. Oh iya bener, bisa nge-search baru tuh. Nge-search baru segala macam. Malah dia habis nge-search, dia punya pendapat sendiri, dia bikin konten juga untuk konten yang menjawab isu itu gitu. Iya betul. Nah, Minimal komen juga tuh ikutan-ikutan nyerang misalnya Ya. gitu. Karena dia kepancing emosinya. ya dan itulah inti dari pinball marketing sebenarnya. Waduh. Kita masuk ke pinball marketing nih. Bowling marketing, pinball marketing. Harusnya bowling kan lebih oke karena bolanya lebih gede. Bowling kan harusnya lebih akurasi, lebih akurat karena tracknya lurus. Kenapa bisa jadi bowling marketing? Istilahnya bolanya lebih besar, gitu. Sodok kita lempar, terus tracknya nggak belok-belok, nggak ada tantangan, fokus pada pin di depan. Kok malah dianggap sebagai kelemahan ketimbang pinball? Pinball tuh kan ibaratnya kan, kalau bowling dulu deh, dikasih produk yang bagus, dikasih produk yang oke ini gue lempar, tepat ke target, cebret. Harusnya kan lebih tepat sasaran. Pinball malah spekulatif nggak sih mas? Ketika lo tarik, tang. Nah, lu diomongin sama siapa nih? Tang, tong gitu ya. Malah random. Gimana fenomenal terkait bikin produk bagus, dikasih harga yang murah, lokasinya tepat, lurus pada sasaran. Kok malah jadinya katanya sudah nggak relevan gitu loh? Ya, pertama gue ceritain dulu ya, si bowling marketing ini munculnya di era apa gitu. Oke. Dia muncul di era ketika itu tadi tuh, di mana media masih sifatnya demand follow structure. Jadi semua konten, tontonan, iklan apapun yang ada di TV, kita nggak ada pilihan, harus nonton itu gitu kan. Kita nggak bisa scrolling, nggak bisa swipe. Jadi demand follow the structure. Nah, karena semuanya itu controlled by struktur, demand tidak punya atau masyarakat tidak punya kontrol terhadap konten apapun yang mau mereka lihat. Jadi kan mau nggak mau satu arah. Satu arah. Ya kayak main bowling, satu arah kan. Iya itu tadi gue bilang. Iya, main bowling kan yang main cuma si yang megang bola doang. Dilempar ke pinnya kan. Kan pinnya nggak bisa lempar balik bolanya. Enggak, betul. Nah, jadi itu era zaman itu memang seperti itu karakternya. Makanya kenapa itu relevannya di era itu. Gitu, dimana demand itu ya kayak pin bowling, diem aja. Aduh, MacGyver hari Jumat, ya mau gimana lagi? Ya udah tungguin deh hari Jumat gitu kan. Ya kayak pin bowling aja kan. Dia Ya diem udah, aja, nggak bisa bereaksi. Tinggal nunggu dilempar aja gitu. Hari Jumat nih MacGyver, hari Kamis nih Airwolf gitu kan. Oh itu maksudnya tafsirannya. Oke. Terus. Oke. Ya kan? Nah begitu juga dengan iklan gitu. Jadi otomatis begitu ada iklan apapun yang ada iklan ya, disuguhkan di TV ya dia nurut aja gitu kan. Nah dulu korporasi itu sampai butuh bikin iklan dengan budget yang sangat besar untuk tayang di TV, untuk produksinya, untuk syutingnya. Dulu teknologi belum canggih kan gitu ya. Itu syuting awan segala macam, pemandangan itu dulu tekniknya luar biasa repot tuh. Pakai helikopter, ya kan. Udah gitu harus kameramennya luar negeri karena dulu yang nguasain cuma beberapa orang aja gitu di luar negeri. Jadi mahal sekali lah produksi iklan. Jadi udah budgetnya besar, udah gitu karena semuanya ditayang di TV gitu ya. Audience nurut-nurut aja. Jadi suka-suka si marketer nih mau bikin iklannya kayak gimana. Mau 10 detik, 15 detik awal dihabisin buat awan juga terserah. Oke. Iya. Orang mau ganti channel juga cuma berapa channel sih dulu gitu kan. Apalagi kalau dulu pasang iklannya serentak kan dulu ada yang sifatnya dulu pooling TV pool. Iya betul. Jadi dia tayang di mana-mana. Jadi udah pindah channel masih itu. iklannya dia juga gitu. Iya, jadi, betul. Karena duitnya banyak gitu kan. Jadi serempak pasang iklan di mana-mana. Nah, ya udah bowling marketing tuh si pinball si pin bowlingnya nggak bisa bereaksi. Oke. Jadi itu eranya cocok di era itu. Artinya nggak ada respon gitu ya. Nah era sekarang kan beda, teknologinya udah beda. Teknologinya memungkinkan semua orang untuk bereaksi. Semua orang jadi jurnalis nih. Oh iya, kalau di TV lo mau ngoceh gimana? Paling bini lo doang yang tahu. Iklan mulu lagi nih. Mana iklannya jelek lagi. Nggak nyampe ke dia tuh, lo nggak bisa komen di TV. Yoi. Satu arah memang. Lah kalau sekarang, apaan sih komen? Iya. Lo udahin TV-nya juga lo yang rugi kan? Iya bener. Lo harus lapin. Yang bikin iklan nggak tahu. Zaman dulu video-videonya kalau dia kesel, ada yang ngelempar ini kan. Misalnya ke TV, pemain bola nggak ngegolin. Dia lempar, dihancurin TV-nya. Lalu rugi. Iya. Nah, kalau sekarang bisa. Gitu kan.
Nah, karena bisa dan terjadi itu tadi, semua bisa merespon di segala arah, nggak cuma 2 arah loh. Segala arah. Gitu kan. Bisa ngajak-ngajak komunitas misalnya. Bisa ngajak-ngajak teman-temannya untuk ngerespon sebuah iklan atau sebuah konten. Itu kan nggak main-main sekarang tuh. Dan itu bukan dalam waktu lama loh. Bisa dalam waktu hitungan cuman berapa jam, berapa menit, berapa detik gitu ya. Tahu-tahu udah ada konten baru gitu kan, merespon. Jadi artinya sekarang udah nggak cocok nih pakai era bowling. Itu tadi kalau misalnya iklan awan dulu, orang nari dulu gitu kan, wah ada pemandangan, terus baru nanti terakhirnya brandnya baru muncul, produknya apa baru terakhir doang. Sekarang orang udah nggak peduli gitu. Berarti kalau agensi masih pakai kayak begitu tuh harusnya gimana ya? Pemilik brand juga harus belajar kah? Ya mungkin bosnya, brand manajernya, atau mungkin ownernya gitu ya. Biar tahu bahwa jangan sampai ketika ada agensi ngegarap ini, terus malah jadinya brandnya yang kena imbasnya. Yeah. Poinnya kan itu tuh. Betul. Karena berarti pihak mau agensi mau in-house gitu ya, harus tahu tuh kayak begitu-begitu tuh. Betul. Karena jangan-jangan mungkin polanya pola zaman dulu lo approve aja, taunya udah nggak relevan di zaman sekarang. Nah, tapi sekarang jadi ada dua gap generasi nih, generasi agensi dulu dan sekarang. Kalau agensi dulu itu terlalu bowling marketing, jadi yang wah semua dibikin, gue mau bikin iklan kayak apa, suka-suka kreatif gue, lo nonton aja, lo kan cuma penonton gitu kan. Iya. Nah, itu pola zaman dulu tuh, yang penting apa yang dia mau dia buat itu dia tayangin. Nah, yang sekarang anak-anak yang baru gitu ya, agensi anak-anak baru terlalu responsif. Jadi, wah kita harus bikin viral nih. Kita harus bikin gimana caranya supaya... Lah kan bagus viral. Iya, tapi kan emang kita bikin brand cuma buat mingguan kan enggak. Brand kan harus sustain. Produk itu kan harus sustain. Kan bikin brand itu kan tujuannya buat puluhan tahun, ratusan tahun kalau bisa gitu kan. Jadi strategic planningnya nggak mingguan dong. Apa yang viral minggu ini? Apa yang viral minggu depan? Jadi nanti akhirnya viral hopping, gue ngasih istilahnya viral hopping. Kalau ada istilah island hopping ya. Iya. Dari satu pulau ke pulau yang lain. Ini jadi viral hopping. Lompat dari satu viral ke viral yang lain gitu. Capek gitu kan. Iya. Nah, viral itu jangan dijadikan yang utama gitu. Jangan dijadikan terlalu responsif terhadap viral tadi atau isu yang hanya viral beberapa saat aja gitu ya. Tapi dipikirin juga setelah viral ini follow up-nya apa yang nyambung dengan brand value kita gitu sebagai pemilik brand ya. Atau sebagai marketer. Oke. Nah, jadi ada dua kubu, dua generasi yang dua-duanya ini kurang tepat gitu. Jadi yang era lama tadi salah juga gitu ya, merasa kontrol iklan ada di dia. Yang satu lagi merasa, kita harus responsif. Apa yang viral, itu yang kita bikin. Ya nggak gitu juga. Gitu. Nah, harusnya gimana perannya pengganti bowling marketing yang memang sudah nggak relevan di era sekarang? Ya. Terus tetap bisa diomongin, tetap bisa rame, tanpa viral sesaat. Itu poinnya tuh. Nah, makanya masuk di era pinball kan. Betul. Nah, pinballnya tuh apakah gara-gara pengaruh dengan tuasnya tuh? Kita tahu ya, mainan pinball ya. Ya kan ada bola, ditarik pakai tuas, dilepas, kenceng-kencengnya tergantung tuh. Mau lu cuma kekuatannya segini levelnya atau nariknya segini kan beda tuh. Betul. Ujungnya. Segini, tek, ting, paling gitu. Kalau ditarik mundurnya paling jauh, kenceng juga potensi untuk bolanya untuk kemana-mana gitu ya. Ya. Nah, apakah ngaruhnya hanya di situ? Tapi jangan lupa, bukan pinball kan, kalau ngomongin pinball di bawahnya tuh ada tuas lagi tuh. Ya. Ya kan, biar bolanya nggak nyemplung kan. Betul. Dia harus aktif tuh, harus tahu peran. Nah, gimana caranya tetap viral tapi yang nggak cuma naik sesaat gitu loh? Ada ya caranya? Ya, makanya untuk memahami konsep ini harus main dulu permainan pinball. Kalau yang belum pernah main harus main dulu nih, jadi tahu gitu ya. Coba buka dong pinball dong. Buka dong. Ada nggak? Ada nggak? Di Google aja. Coba pinball, coba. Nah, sembari kita telaah nih, ya kan? Gimana sih cara kerjanya dan kira-kira ilustrasi atau analogi apa yang nanti digunakan dari tuas yang bawah 2 biji dan seterusnya, apakah yang dengan poin-poin yang ada di atasnya dan bolanya sendiri itu apa, sehingga kita diomongin tapi tetap sustain gitu loh. Lu lihat nggak sekarang tempat itu ini lagi rame nih, kita ke cafe itu yuk. Kan tujuannya pasti kan, ya kita nggak mungkin pasti sales dong, penjualan. Terus akhirnya mereka ya udah stay di situ gitu loh. Gimana caranya di repeat order apa segala macam, tetap diomongin terus. Itu ada satu channel loh, channelnya ini ngebahasnya begini mulu. Gue lagi pengen belajar bisnis dong. Udah ke channel ini aja misal. Itu kan, oke, yuk kita mulai. Coba gimana? Harus tahu dulu cara bermain pinball. Gimana tuh Mas penjelasannya? Nah,
Kan kalau main pinball itu ada 2 hal terjadi nih. Ya, yang pertama bola itu permainan nggak akan mulai kalau bola nggak kita luncurin. Oh iyalah. Sama kayak main bowling ya, sama. Iya. Bedanya di sini bolanya kita nggak pegang nih. Bolanya ada di mesin itu, dan kontrol kita itu cuman narik tuasnya itu. Iya. Begitu tarikannya kencang, dia bolanya kencang, kalau pelan ya pelan gitu kan. Oke. Nah bola ini bisa macam-macam, bisa produk, bisa message, bisa value, bisa call to action, bisa macam-macam. Oke. Pokoknya apapun yang kita launching, apapun yang kita launch gitu, apapun yang kita luncurkan. Nah begitu kita luncurin, nah kita berharap itu mantul-mantul kan. Oh iyalah, cuma kan nggak tahu. Maksudnya sekencang-kencang apapun juga nggak jaminan bahwa dia dapat poin banyak atau skornya yang tinggi kan? Nah misalnya katakanlah bola itu konten ya. Kita berharap kita naikin, das konten ini viral. Mantul dia, dung viral. Tapi kita diemin aja, wah asik tuh viral deh, skornya nambah gitu kan. Tapi abis itu nyemplung, kita diemin aja. Ya terus kita bikin lagi konten baru yang viral lagi. Oh capek juga ya? Capek kan. Jadi main pinballnya narikin tuas bolanya terus. Oh ini kan produksi ya? Iya. Ini produknya nih, ini kan produksi tuh. Produksi. Lu produksi mulu, oh rame, lu create lagi nih, lu create lagi. Ya kan, lu pakai ini. Artinya biaya kan naik tuh ya. Betul. Kalau konten berarti kan bikin konten baru lagi. Kalau misalnya produk fisik, berarti produk ini lakunya sebentar. Oke, bikin lagi produk baru gitu kan. Produk yang lain. Gila. Bikin lagi produk yang jadi gitu kan. Karena kan produk ini akan meluncur setelah memang lu produksi. Gimana caranya lu nggak diproduksi tiba-tiba ada tuh produk. Betul. Produksi berarti kan bikin lagi. Berarti yang sehat adalah ketika satu kali produksi, jebret ditarik, meledak tuh kontennya, diomongin pang, jangan sampai hilang. Nah, berarti ada peran 2 yang di bawah dong. Betul. Oh. Nah, kalau orang yang pernah main pinball paham. Ngapain sih main pinball itu sebenarnya membaca gerakan bola. Jadi pada saat udah, masih kencang, tapi bukan berarti kencang terus kita diemin. Masih kencang, santai aja, ngopi-ngopi dulu, ntar balik lagi kan nggak gitu. Nyemplung dong. Iya, ntar kalau kencangnya atau mantul ke bawah nyemplung gitu kan. Jadi kencang, ntar dulu nih kencang, ada yang kencang tapi ngebuang nggak nih? Kalau kencang tapi ngejatuhin gitu kan, kita harus antisipasi nih. Standby. Begitu jatuh ke bawah bener kan gitu, pantulin lagi ke atas. Jatuh ke bawah, pantulin lagi ke atas. Kadang-kadang jatuhnya karena lesu gitu kan. Wah, udah nggak viral lagi nih, isunya udah nggak dibahas orang lagi nih. Ya udah kita pantulin lagi ke atas. Rame lagi. Nah jadi itu 2 tuas di bawah itu yang justru paling penting dari permainan pinball. Jadi permainan pinballnya itu reaktif, responsif secara jangka pendek, tapi secara the whole game itu sustain panjang, lama mainnya, bisa berjam-jam, bisa 2 hari kali mainnya kalau nggak mati-mati. Iya. Ya kan? Nah berarti peran itu dong yang paling penting. Betul, peran yang tuas di bawah itu. Nah peran yang tuas 2 di bawah itu, gue nyebutnya brand activation. Itu maksudnya ketika udah mau turun harus bikin aktivasi lagi, activate lagi. Oh, gitu. Boleh kita bedah nih langsung nih. Nah, kira-kira brand aktivasi apa yang sekiranya tetap bisa diomongin gitu ya? Ide gila aja saja kah atau gimana tuh? Ya, jadi yang paling penting itu kalau kita main pinball itu kan mau lamanya kan ada 2 ya, lamanya mainnya sama skornya, total skornya. Total skor tuh anggap aja transaksi atau omset atau target sales, profit, whatever lah. Pokoknya angka akhirnya atau performansi ya dari bisnis kita. Nah dua-duanya harus tercapai kan. Jadi jangan sampai mainnya lama, mantul-mantul, skornya kecil banget ya. Ya mantulnya soalnya bukan mantul di yang ada high score. Iya. Kita harus pikirin juga mantulinnya ke arah high score juga dong gitu. Jadi kita antisipasi, mantul ke kanan, tapi yang high score posisinya di kiri atas. Ya gimana caranya gue pantulin nyenggol kiri atas gitu. Ngerti, misalnya tuas gini, bola di sini, high score atau skor tingginya ada di sini dong. Misalnya. Berarti kan ketika bola turun di sini, kalau posisi di sini sama di sini aja udah beda tuh arah bolanya. Betul. Tuh. Di sini lu pantulin lagi, dia akan ke sini lagi. Ya. Tapi jika memang lu tahu high score ada di sini, berarti aktivasinya ketika bola di sini jangan lu sikat. Diamin dulu, gelinding ke bawah, baru di sini sikat. Pasti ke sini. Betul. Karena kalau di sini nggak mungkin gitu. Pasti kocak begitu udah diangkat kan gini tuh. Ya kan kalau gini berarti kan momentum, timing itu penting.
Wah gila nih perannya agency nih biasanya nih kayak begini-begini. Ya kalau in-house ngantor atau mungkin pakai karyawan kantor ya berarti dari atasnya harus benar. Ya. Ya karena kan owner juga banyak yang pengen tahu terima beres ya. Capek juga. Hampir semua begitu. Nggak salah loh, itu bener. Oh iya, cuma mungkin effortnya beda juga sih. Iya. Ya sama kayak kita punya mobil kan, ada yang nyuci sendiri, ada yang dicuciin gitu kan. Iya benar. Ya memang Sama-sama owner. Iya benar sama-sama owner. Tapi bedanya ada nggak owner yang mau sampai mikro turun ke bawah? Nah, Makanya gue jarang main. Mau liburan aja sulit. Curcol. Iya, memang pilihannya itu. Ya, memang ternyata di sinilah lu beserta tim dan lain sebagainya, Mas. Ada Trojan. Nah, bisa membantu, makanya coba buka deh. Nih, Instagram Trojan Power. Nah, ini dengan belum dimasukin portofolio baru aja udah ngeri ini bawah-bawahnya nih. Telkomsel, Unlock the Future. Oh, ini lu yang jalanin nih. Boleh. Terus ada yang tadi ada games ya dan lain sebagainya. Oke, ada pertandingan ini dunia games dan oke. Nah, kayak gini-gini nih, ngedatengin crowd, ngedatengin apa itu kan? ya betul. Ini kan harus punya strategi lebih. Tapi kalau kita ngomongin agency, kita dalamin lagi ya. Mungkin nanti kalau mau nambahin ada hubungannya dengan pinball yang masih tersisa belum disampaikan, bisa sekalian dibahas tuh, Mas. Siap. Peragensian. Di awal gue pernah bilang bahwa gue pernah undang agency, terus akhirnya performance-nya menurut klien tidak baik dan tidak memuaskan. Nah, artinya kalau mau kita bahas mengenai advertising yang dilakukan oleh agency pada sebuah brand gitu ya, lagi-lagi pasti harus mengerti bagaimana cara perilaku konsumen saat ini dan dulu. Nggak bisa asal kayak dulu gue juga pakai kok strategi ini gitu ya. Nah, nggak tahu kalau Pak Abi ya. Kalau Pak Abi kan, kalau bokap lu pasti kan beda cerita tuh, zaman dulu sama zaman sekarang beda cerita. Kayaknya Anda mau ada di dulu sama sekarang juga ya Pak Abi ya. Gitu kayak kepake terus tuh, beda cerita. Itu kayaknya satu manusia dibanding satu perbandingan satu banding sekian deh kayaknya. Udah beda cerita tuh kalau beliau tuh. Kalau yang lainnya gue nggak tahu deh. Soalnya mohon maaf nih, ada jenis yang zaman dulu saya tahu sampai sekarang udah hilang. Ya. Mau itu foundernya, mau itu orangnya, apapun itu bentuknya, itu banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, nah fenomena agency ini sebelum kita lanjut bahas lebih detail, mungkin bisa ceritain tuh, Mas. Ini nyambung nih. Kenapa tadi gue sempat ngangkat Pak Bi itu dari dulu sampai sekarang masih relevan ilmunya? Guru saya, bokapnya Mas Dion gitu ya. Ternyata itulah bukti konkret pernah ada satu atau seseorang yang pengen menuang dalam sebuah penelitian tentang teorinya, taunya malah ada, itu orang Amerika by the way, ya, orang luar lah ya, asing lah ya. Ternyata malah dia tahu ada orang Indonesia udah mempraktekkan duluan, padahal penelitiannya baru dibikin. Oh ya. Itu bukti konkretnya bahwa kayak, lah, ibaratnya ilmuwan baru mau bikin sesuatu karena temuan ini dianggap baru. Tapi nyatanya orang yang udah sebelumnya udah gunain teorinya. Lah itu kan sama aja ya. Sekarang ada istilah hook. Lah taunya udah ada yang bikin stopping power ya. Sekarang ada istilahnya key visual. Lah ini kata-katanya dari Pak Bi juga ya. Jadi gitu kan. Terus ada call to action. Lah dulu juga dia udah pakai ya. Nah sebenarnya bapak Anda manusia bukan sih? Gila kasar banget gue ya. Kok bisa tahu gitu loh. Nah itu ceritanya tuh bagus tuh, menarik tuh. Ya, yang profesor atau peneliti yang visioner sih emang Babe itu. Bokap tuh visioner banget. Jadi waktu tahun 98 kalau nggak salah, itu Babe diundang ke New York waktu itu. Diundang ke New York oleh seseorang yang katanya mendengar rumorsnya bahwa teorinya dia sudah ada yang melakukan di Indonesia gitu. Nah, beliau ini adalah penulis buku. Bukunya itu adalah berjudul Hyper Competition. Tentang hyper competition. Jadi hyper competition ini kan teori yang muncul sekitar tahun 90-an ya, 94. Salah satunya ada Daphne gitu ya. Nah, ini John Mary Drew yang nulis. Nah, ini yang ngundang Babe ke New York waktu itu. Nah, terus dia interview karena penasaran gitu, dia dengar beritanya, begitu di interview, bener, begitu diceritain kasus-kasusnya. Itu semua yang lo kerjain itu teori hyper competition, kata orang yang nulis bukunya gitu. Nah, padahal Babe
semua kasus-kasusnya itu dari tahun 70-an, tahun 80-an gitu. Iya, termasuk Kopiko, termasuk Likna ya. Kalau sudah duduk lupa berdiri gitu ya. Betul. Polytron, pokoknya semuanya yang tagline-nya, nggak cuma tagline sih, semua pendekatannya, strateginya itu hyper competition gitu. Nah, apa tuh? Mungkin bisa dijelasin. Hyper competition yang dimaksud adalah? Hyper competition itu situasi persaingan gitu ya, yang kan kalau kita kenal persaingan itu ada yang traditional competition, itu yang saling bersaing tapi ya baik-baik aja gitu. Jadi tradisional disebutnya. Nah ini hyper competition itu yang apa? Udah sikut-sikutan, udah situasi selalu berubah, dynamic gitu ya. Nah jadi apa namanya? Kalau ditarik ininya lagi, akar teorinya itu teori equilibrium dan disequilibrium. Jadi equilibrium itu strategi yang mengacu kepada keseimbangan dari industri gitu. Boleh tolong disederhanakan nggak? Ini materi Anda jangan bawa baju dosen Anda dong. Saya pusing nih. Ya nggak teman-teman? Coba dicopot dulu baju dosennya. Coba tolong. Maksudnya gimana nih? Tinggi banget bahasanya nih. Iya. Jadi hyper competition tuh apa ya? Kayak lo nggak bisa bikin persaingan itu ajek. Jadi langsung dipatahin lagi dengan inovasi-inovasi baru. Oh, jadi nggak sempat bersaing dan membuat kompetitor jadi nggak relevan tuh. Ya, jadi kompetitor jadi nggak relevan terus gitu. Iya, jadi susah tuh masuknya tuh. Bersaing dalam segala kompetisi tersebut. Betul, gitu ya. Baru mau bikin ini keluarin, ya elah, dia udah kesana geraknya tuh. Betul. Baru mau bikin ini, ya elah, ternyata bukan itu dia ngarahnya. Patah-patah begitu tuh. Ya, jadi pemain-pemain yang lain di industri tuh lagi enak-enaknya, jadi nggak nyaman lagi gitu. Dan itu adalah inti dari disrupsi atau disruption. Ya. Disruption, makanya Pak Abi punya teori brand disruption itu. Brand disruption. Oke, lanjut. Pas dia masuk di New York, akhirnya ketemu orang itu kan? Ketemu orang itu, terus Pak Abi ceritain kasusnya, terus itu yang Anda lakukan itu hyper competition, disruption gitu. Jadi semua materi-materi Pak Abi, iklan-iklannya, kasus-kasus yang Pak Abi buat itu mendisrupt pasar. Mendisrupsi keseimbangan pasar. Intinya itu hyper competition. Ternyata bener tuh penelitian yang dibikin, lu udah mainin duluan. Lagi mana? Padahal gue lagi bikin bukunya nih. Lagi bikin bukunya. Udah 10 tahun yang lalunya udah dimainkan sama Pak Bi. Ya 20 tahun malah. 20 tahun? Ya, dari tahun 70-an kan Pak Bi bikin apa namanya? Iklan-iklan itu. Iklan-iklan disrupsi ya. Disrupsi. Dialah orangnya John Murray Drew. Yang nulis bukunya? Iya. John Murray Drew. Oh, teori disrupsi itu ya? Teori disrupsi. Yang dimaksud yang iklan yang mana? Iklan yang Kopiko? Waktu itu dialog pas lagi meetingnya, gue nunggu di luar, gak ikut. Oh, masih kecil ya? Masih kecil. Tapi pas keluar, ya itu Babe sama waktu itu sama siapa ya? Itu cerita gitu. Oh, tadi habis bahas ini gitu. Terus dibahas gitu. Ini Pak Babe ternyata semuanya itu disrupsi, semuanya itu adalah hyper competition gitu. Oke, ini coba gua analisa dan tafsir. Disrupsi yang dimaksud dan membuat kompetitor nggak relevan itu, ini sebenarnya turunan dari ilmunya Pak Abi juga nih ya. Adalah kompetitor tuh ruang geraknya sulit dan kita pemilik brand itu mengeluarkan produk kita dari DNA aslinya. Itu kali ya. Jadi kegocek. Jadi lagi asik-asiknya kita lagi main di ranah permen misalnya. Tapi ternyata dia bukan permen. Ini kopi ternyata. Terus lagi kata kompetitor kopi, dia bukan kopi, ternyata permen. Kegocek gitu kan ya istilahnya. Jadi kita nggak relevan. Nggak mungkin kan ya, nggak mungkin brand-brand kopi airnya tuh dipadetin jadi permen. Cost lagi naik, biaya produksi lagi, pabrik lagi maklon lagi gitu untuk nyaingin gara-gara dia permen. Ternyata kita gak gocek gitu loh. Yeah. Kayak gitu-gitu kan jadi ngedisrupsi ya. Sama halnya dengan ada bukunya Pak Bi. Ketika dibilang kitab branding, artinya orang jadi mewajibkan kita harus memiliki ini. Yeah. Itu kan ketika keluar dari DNA-nya tuh. Bukan buku, tapi kitab. Itu Mas Dion juga sebenarnya sih yang ini gue nyontek dari kemarin ya waktu pas peluncuran bukunya Pak Bi kan, yang bisa bikin brand kan. Ini kitab kitab, udah panduan dong ya. Oh iya berarti dia keluar tuh, bukan buku lagi tuh. Jadi cuma
Bukan cuma ya, tapi ngegeser, mendisrupsi yang tadinya buku kita ganti jadi kitab. Yang tadinya minuman jadi makanan yang bergizi. Minum makanan yang bergizi, energen gitu ya. Itu kan ngedisrupsi banget tuh. Tadinya permen jadi kopi dalam bentuk permen. Iya. Gitu. Tadinya Daikin AC, terus jadinya bikin suami istri jadi makin hangat. Kan gitu kan? Pak Abi bilang ya, ruangannya makin dingin, keluarganya makin hangat gitu. Ada istilah paradoks lawan kata gitu. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu kayak gitu-gitu kan kegocek ya. Ini sofa apa bukan ya? Kok malah bikin ketenangan, kenyamanan ya gitu-gitu. Dan era itu kalau dipakai sekarang tuh lebih dahsyat lagi harusnya. Ya justru sekarang itu eranya disrupsi kan, semua serba disrupsi. Jadi belum sempat nyaman lama, dipatahin lagi, dibikin keseimbangan baru lagi, equilibrium baru lagi. Jadi nggak sempat ajak gitu, nggak sempat lama, berubah terus. Itu disebutnya hyper competition atau dynamic. Jadi selalu berubah-berubah. Ya itu memang era sekarang begitu. Constant changes ya. Era sekarang begitu banget tuh 2023. Dan Pak Abi udah pakai itu di tahun 80-an. 80-an. Apalagi pada saat itu semua pemain kan stabil-stabil, sukanya konstan-konstan. Abis itu. Abis seneng banget kan. Abis itu lagi Usil, santai-santai, kan? Usil banget. Usil sikat. Iya. Lagi stabil-stabil, lagi nggak tahu apa-apa. Istilahnya teori itu masih banyak yang belum tahu di tahun 2023. Iya. Nah itu di Trojan Power dipakai buat ke brand-brand ya. Iya. Ya kita harus pakai. Bayangin nih. Ini gue nggak tahu nih. Ini ada perannya Mas Dion apa enggak nih? Ketika tadi kita ngomongin Telkomsel ya. Iya kan? Nah, ya pokoknya keluarga mereka lah itulah yang suka usil-usil dan tanda kutip itu ya. Terus tiba-tiba muncul satu iklan yang narasinya, koreksi kalau salah Mas. Ini provider SIM card. Lah kok bisa-bisanya? Malah jadinya DNA-nya adalah sebuah atau seorang sultan gitu loh. Iya gak sih? Oh. Iya kan? Yang ini, yang kalau itu bukan bukan Telkomsel. Ini Telkom, ya, Telkom. Telkom ya? Bukan Telkomsel. Bukan Telkom. Kalau Telkomsel waktu itu Kartu As. Oh, Kartu As ya. Kalau yang sekarang yang Sultan itu adalah produk Telkom, aplikasi. Oke, itu bisa diceritain dikit nggak? Ini kita lagi bahas mengenai phenomenal agency. Kalau ngerti brand atau pemilik brand tuh tidur tenang gitu loh. Nggak perlu terjun ke bawah. Beneran ini ngaruh banget karena ya tadi gue berulang-ulang maksudnya ini buat menjadi satu pelajaran deh. Ya, gue pernah ngundang agensi ke sini juga ujung-ujungnya malah gue disalahin, disangkanya katanya lu mah ngundang orang yang nggak bener, brand gue jadi nggak perform, kayak gitu-gitu kan. Nah jadi makanya nih mungkin karena Mas Dion ini adalah di Trojan Power ini adalah terkait banyak ketemu sama klien-klien yang gede-gede banget. Nah ini tips gimana caranya klien juga biar tidur tenang gitu loh. Poinnya itu aja sih sebenarnya. Coba gimana tuh? Apa Kartu As gimana? Kalau Kartu As dulu kita bahas yang disrupsi ya. Ya, yang disrupsi Kartu As dulu itu kan concernnya adalah mengenai kartu itu perang kan, price war ya, perang antara harga ya. Ya, waktu itu kan unlimited lah apalah. Simpati sama yang Mentari waktu itu ya. Perang. Nah, akhirnya dari Telkomsel menginginkan adanya satu fighting brand. Jadi pitchingnya waktu itu bukan pitching agency biasa, maksudnya bukan pitching agency bikin ini iklan dong, ya begini ya gitu. Tapi pitchingnya adalah tolong bikinin konsep dari strateginya, produknya, pricingnya mau segimana, bebas. Wah gile. Namanya apa, brandnya terserah gitu. Bukan brandnya udah ada terus dipoles gitu. Ya? Ini dari nol, dari nggak ada. Wah. Gitu, itu yang Kartu As. Nah akhirnya kita brainstorm. Nah terus Pak Abi ngelibatin semua anak muda untuk brainstorm. Gue waktu itu masih kuliah. Dulu Mbak Sati masih SMA apa SMP ya? Gue SMA, sorry. Gue SMA. Mbak Sati masih SMP. Terus kita dilibatin gitu. Yang perisan gue waktu itu. Waduh. Loh, Mbak Tia nggak turun? Mbak Tia Subiakto. Jinglenya. Oh, Mbak Tia ada. Tapi Mbak Tia Subiakto udah kuliah kali ya? Udah kuliah. Iya kan? Udah kuliah. Ya, oke. Terus habis itu semuanya kita pakai insight-nya anak muda, perilakunya anak muda pada saat itu. Akhirnya keluarlah konsep Kartu As. Jadi provider kartu SIM card yang bukan masalah fungsionalnya gitu. Karena waktu itu kan fungsional kan. Aduh, fungsinya begini, harganya
Oh iya, produk banget lah. Produk banget lah. 4P banget tuh, marketing mix banget. Kasih produk, kasih harga yang menarik, ya kan? Dikasih promo lagi, gitu-gitu kan? 1.0 ya. 1.0, marketing 1.0. Terus sellingnya diskon-diskonan. Iya betul. Tuh Kartuas keluar nggak kayak gitu tuh ya? Enggak, Kartuas langsung kita lifestyle-nya anak muda pada saat itu gitu ya. Langsung kita tagline-nya Kartuas, kartunya cuma-cuma, pakainya suka-suka. Iya, wah legendaris itu. Waktu itu. Kartunya cuma-cuma pakai suka-suka. Ya. Nah, Apa pesan itu? Kita kupas nih tagline deh. Waktu itu masih ingat nggak Mas? Kan Mas John lang present. masih ingat. Ingat deh. Apa tuh? Ya jadi waktu itu kita bikin mindsetnya, yang bayar tuh bukan kartunya, tapi yang bayar tuh kan paket datanya. Dulu bukan paket data ya namanya. Apa namanya? Aduh lupa lagi. Apa sih dulu? Paket kuota ya, paket kuota, bukan paket data, paket kuota. Jadi paket kuotanya yang dibayar, kartunya mah nggak bayar. Oh gitu. Iya, mindset berubah tuh langsung tuh. Kalau dulu kan sebelum Kartuas begitu kita punya SIM card harus masukin sekian rupiah dulu. Gitu. Iya benar, kayak registrasinya lah ya. Registrasinya. Nah Kartuas nggak waktu itu, jadi langsung begitu kartunya aktif, terus langsung beli paket kuotanya. Nah itu sih sebenarnya yang udah dipraktekin di kartu-kartu sekarang sih. Sekarang, coba kan waktu itu ya heboh orang pada hijrah ke Kartuas tuh. Iya. Nah terus langsung diidentikan dengan pakainya suka-suka. Karena apa? Karena pilihan paket kuotanya itu variatif. Jadi dari yang termurah sampai tertinggi tuh ada tuh. Tapi ya paling banyak yang murahnya, karena emang segmennya kan ngejarnya yang ke bawah gitu ya. Lo emang yang lainnya, provider lain nggak kayak gitu? Waktu itu pilihannya dikit, cuman beberapa opsi aja. Waktu itu. Oke. Pada zaman itu ya. Udah terus present, terus kita bikinin jingle, Mbak Tia bikin jinglenya. Yang isinya jinglenya cuman suka-suka, cuma-cuma gitu aja terus. Cuma-cuma suka-suka, udah langsung booming. Dan waktu itu jadi akhirnya jadi besar Kartuas, yang tadinya targetnya cuma jadi fighting brand supaya kompetitor berantemnya sama si Kartuas, akhirnya Kartuas ini jadi main brand, akhirnya dibesarin pada saat itu. Perilaku konsumennya lu dengan lifestyle nongkrong suka-suka lu deh, pilih ini pilih itu ya kan. Betul. Bukan lagi ngomongin dulu kan provider kan misalnya A gitu dibilang unlimited paling murah, dulu pada gila-gilaan begitu kan. 1.000 1 jam ya kan, ya pokoknya begitulah, kayak 500 rupiah 2 jam free, alah gila-gilaan dulu banting-bantingnya tuh. Gua sampai termasuk kena korbannya tuh awal-awal tuh. Akhirnya gue juga pakai Kartuas, akhirnya ujung-ujungnya pindah cari yang lebih murah lagi. Oh ini ternyata lagi ada promo di sini, sampai ada Asia kan? Ya Asia kan? Berikutnya. Asia kan habis itu kan 1.000 rupiah telepon sejam sepuasnya, apalagi tuh gue lupa tuh, sampai ada bundling ke handphone CDMA itu kan. Dimas nggak tahu nih anak-anak Gen Z nih. Tahu ya? Dulu berdarah-darah tuh perang tuh, gue sampai bela-belaan ganti kartu ini. Nomor lu ganti-ganti mulu, bukan masalah apa, gue nyari yang paling murah bro. Begitu ke sana udah masuk, terus gengsi naik ya. Anak-anak muda ke Kartuas ya. Nah itu udah jadi naikin ke lo istilahnya beli dan pakai itu jadi siapa, atau mungkin dapat apa gitu mainnya. Udah naik tuh dulu tuh, inget banget gue. Value naik tuh. Kayak brand-brand sekarang yang nggak jualan produk, jualan freedom, jualan lifestyle, jualan tongkrongan Harley Davidson, nggak ngomongin motornya kan sebetulnya. 2.0 ke atas lah intinya. 2.0 ke atas tuh. Wah itu cikal bakalnya tuh. Di situ. Wah sangat ngedisruption sih memang sih. Itu ngedisrupt waktu itu. Oke, Nat. Setelah itu sampai sekarang gimana? Trojan Power. Nah, ini kita mau tahu nih. Ya kan, brand-brand ngelihatnya sedemikian rupa percaya. Kemarin kita gagal syuting gara-gara Anda ternyata masih lanjut meeting berapa kali lagi klien. Banyak banget kliennya. Nah, apa sih yang dilihat dari sekarang, dibalik pertanyaannya gini. Bagaimana sebuah brand memilih agensi yang tepat untuk aktivasi kampanyenya? Jangan sampai salah nih. Nah itu tuh, apa sih yang dilihat mereka sehingga kita tahu buat teman-teman agensi atau pelaku brand, lu ngerti ternyata lu nggak bisa jalan sendiri gara-gara ini. Dan seorang agensi, ini edukasi juga nggak apa-apa ya Mas ya ke mereka ya. Lu juga harus ngeset campaign-campaign yang dibutuhin sama brand tuh apa itu loh. Nah itu tuh poinnya tuh. Gimana tuh Mas?
Ya, agency sih intinya pertama harus ngerti KPI-nya dulu apa gitu ya. KPI dari kliennya. Ini klien objektifnya apa. Nah itu harus benar-benar clear cut, nggak boleh bias gitu kan, nanti ada kesimpang siuran. Jadi kalau ini ya ini yang dijalanin Trojan selama ini ya. Jadi kita harus kita tanya dulu ke klien. Kalau misalnya udah dikasih briefnya belum jelas, kita interview lagi, kita gali lagi sampai betul-betul dapat apa sih objektifnya gitu ya, KPI-nya apa. Apakah KPI-nya itu adalah performansinya kuantitas atau kualitas gitu ya. Misalnya kuantitas tuh ya macam-macam, misalnya mau datengin traffic sekian ribu orang misalnya, itu kan yang paling quantity ya. Atau naikin penjualan, itu paling gampang. Tapi kalau misalnya kualitas ya misalnya meningkatkan brand image, meningkatkan persepsi bahwa brand ini dipersepsikan sebagai A gitu ya. Nah, value apa? Nah, itu yang lebih kepada quality KPI. Oke. Nah itu harus jelas tuh, ini apa? Karena nanti approach-nya beda. Nah banyak yang salah kaprah kalau misalnya activation. Oh kalau mau ningkatin activation experience harus pakai event. Ya event itu formatnya. Tapi bukan berarti activation to event aja. Gitu. Oke. Activation itu adalah mengaktifasi kembali value brand ini apa, gitu. Ini diaktifasi sesuai dengan objektif yang mau dicapai, gitu. Nah, jadi itu harus clear cut dulu, baru kemudian diterjemahin jadi campaign. Baru terakhir ngomongin kreatif. Oh, kreatif justru di akhir ya? Ya akhir, strategi nomor 1. Oke, nah tahu strategi dan campaign yang tepat itu gimana? Cara menyasar kepada perilaku konsumen yang tepat pada target market atau target audiensi brandnya? Ya pertama analisis pasti. Jadi analisis perilaku konsumen itu nomor 1. Jadi gua nggak pernah bikin campaign nggak analisis dulu perilaku target audience, target market, target konsumen itu pasti gue analisis dulu. Nah ketika menganalisis ini, nah disinilah gue sering ngelihat banyak yang salah kaprah ketika menganalisis perilaku konsumen. Jadi banyak yang melihat konsumen itu karena itu tadi quote and quote kan target market disebutnya ya, target market. Mereka lupa target market tuh orang loh, bukan cuma sekedar data gitu. Nah, akhirnya mereka cuma ngelihat data. Karena data misalnya, yang suka sama nggak suka populasinya sekian persen. Kan data kan, statistik gitu, data. Yang menolak sekian persen, yang setuju ya. Pokoknya macam-macam lah gitu ya, datanya apapun. Nah, yang bisa diambil. Nah, tapi karena terlalu fokus pada data statistik itu, akhirnya itu berpengaruh ke mindset ketika kita bikin campaign. Jadi kita bikin campaign, bikin komunikasi, kita komunikasinya as if kita kayak ngomong ke data. Wah, bukan ke manusia, bukan ke perilakunya. Bukan ke perilakunya. Ya kan itu langsung berasa tuh. Itu pola-pola zaman dulu lah, bowling marketing. Nah di sini yang gue suka lihat analisis perilaku konsumen itu banyak marketer ataupun agency itu hanya stop melihat konsumen atau target market, berhenti sebagai data, tidak memanusiakan konsumen. Gila, bahaya juga ya. Ya karena kan percuma datanya kayak begini, tapi ternyata nggak cocok sama perilakunya mereka. Betul. Iya kan, kayak kemarin sempat bahas juga sama Pak Abi sama Pak Kris, fenomenal Tanah Abang. Betul. Iya kan, maksudnya sebelum mau ada TikTok Shop atau setelah ada TikTok Shop apa segala macamnya, ya kenapa kita harus ke sana? Itu poinnya kan? Iya. Itu poinnya, makanya di TikTok Shop ditutup juga ya katanya nggak ngaruh juga sama penjualan gitu. Nah berarti problemnya perilaku kita memang anak-anak Gen Z atau yang market kan konsumtif ya, kita paling cari yang paling banyak gitu, paling gede. Gen Z milenial, ya kenapa gue ke Tanah Abang? Poinnya itu, nongkrong juga bisa kagak gitu, kayak gitu-gitu tuh. Ya, padahal kasus kayak TikTok Shop kemarin itu sebenarnya berangkat dari insight konsumen yang paling simple. Yaitu? Mager. Oh iya lagi. Nggak pernah dibahas nih. Padahal sebenarnya sesimpel itu. Iya. Bahwa dengan adanya teknologi yang makin canggih, semua serba on demand, mau video, mau musik, apapun sekarang on demand. Ya kan? Platformnya banyak yang menyediakan itu, dan pilihan-pilihan sudah dibantu rekomendasinya bukan hanya orang, yang rekomendasinya sekarang direkomendasi sama AI, gitu. AI membantu merekomendasi. Semua udah dilayanin nih konsumen. Nah, orang kalau dilayanin kayak gitu, semua serba dilayanin, jadinya apa? Ya mager lah. Ya ngapain gua ke situ? Iya kan? Iya. Perilaku lagi ya. Perilaku. Tapi datanya kan mereka pasti kan, tenang, di Indonesia ini masih membutuhkan baju kok. Tenang gitu kan pasti kan. Ya,
Pasti tiap tahun Lebaran kok kita siapin jubah di sana. Oh tenang, orang-orang di daerah juga kesulitan untuk belanja di tempat yang banyak. Nggak mungkin dari Kalimantan terus mereka terbang ke Tanah Abang gitu lah. Ya udah perwakilannya aja, agennya aja terbang ke Tanah Abang, dia borong beli berapa kodi bawa balik tuh ke Kalimantan. Kayak gitu terus kan polanya kan. Lah ngapain gue nungguin agen ke Kalimantan dulu, di handphone gue ada kok. Iya, jadi agen data-data semua fokusnya ke produk gitu kan. Oh banyak yang masih mau baju, banyak yang masih ini. Tapi sebenarnya bukan di bajunya poinnya. Aduh bener. Gue nangkep, thank you mas. Gue nangkep. Lu browsing sama aja dengan kayak, oh gue mau buka baju di Tanah Abang. Baju jubah deh, jubah. Muslimah, baju muslim gitu ya. Buka. Kenapa lu buka Tanah Abang? Iya karena sekarang minat jubah tuh masih banyak tuh Google tuh misalnya. Iya kan? Dia sendiri padahal sebenarnya kalau mau ditarik lebih dalam lagi di sini, dia sendiri aja nge-browsing lewat Google gitu ya. Nggak minta data sama pemerintah, dia aja udah mager gitu ya. Udah ngecek dapat datanya. Oh iya benar, ternyata benar. Samsom dulu gitu kan, zaman dulu tuh cara ngedata. Oh ternyata pembeli baju, pemakai baju itu sekian juta orang, gede tuh. Seluruh Indonesia, ya udah kita buka aja di Tanah Abang. Kenapa? Karena orang-orang daerah pada kesini, buat bawa balik sana distributor atau agen kita. Iya bener. Datanya memang yang pakai baju mah seluruh Indonesia mah puluhan juta, ratusan juta orang. Laki-laki, ibu-ibu yang minatnya jubah muslimah, iya datanya di pengajian sekian, di masjid sekian. Oh gede tuh datanya. Ya cuma kalau mager nggak ke situ juga mas. Iya. Nah itu namanya etnografi. Jadi kita udah nggak jangan terpatok sama statistik, tapi digali lagi etnografinya. Nah ini yang gue terapin kalau di Trojan gitu. Jadi gue nggak puas dengan data yang gue dapetin, tim gue dapetin gitu ya. Baik itu lewat FGD, lewat kuesioner gitu ya, atau voting. Itu kan bisa dapat secara populasi, kita bisa tahu siapa yang setuju, nggak setuju, suka nggak suka. Tapi gue tetap gue jalanin etnografinya gitu. Etnografi ya? Etnografi. Jadi penelitian itu kan nggak cuman pendekatan kuantitatif ya, tapi kualitatif juga. Nah etnografi itu bagian dari penelitian kualitatif. Tapi nggak usah terlalu, ntar gue dimarahin lagi nih. Enggak, tadi gue udah ngeker nih. Ini lanjut satu kalimat nih gue gas lagi nih. Jadi, tolong sederhana penonton saya UMKM, tolong. Jadi maksudnya gini, sesimpel kalau teman-teman, justru etnografi ini relevan dengan teman-teman UMKM. Justru ini sebenarnya adalah riset yang paling murah, tapi paling akurat. Etnografi, apa tuh? Ngalamin sendiri, ngelihat sendiri. Wah itu aja pada nggak ada yang bahas dan miss ya. Iya. Apalagi di era sekarang masyarakat, itu udah makin cluttered. Kalau dulu kita homogen. Hari Jumat sama-sama nonton MacGyver, hari Kamis sama-sama nonton Airwolf. Homogen kita. Jadi begitu ngelihat statistik, oke, cenderung lebih akurat. Kalau sekarang hari Jumat nontonnya apa? Tiap orang. Ya macam-macam lah, nggak tahu. Kamis nonton apa? Waduh. Bahkan bisa dibalik tuh polanya tuh. Yang tadinya misalnya hari Jumat MacGyver, bisa jadi nonton MacGyvernya di hari Sabtu atau di hari Selasanya. Jamnya juga nggak harus 4 jam 4 sore. Betul. Bisa jadi memang pagi-pagi gue tiba-tiba kepikiran kayak, pintu gue rusak nih, gagangnya. Ini misal nih ya, kayaknya gue butuh penjelasan dari MacGyver nih. Cari, ternyata diakalinnya pakai ini nih, contoh doang nih. Gue nggak tahu lu yang masih pada muda-muda ngerti nggak yang gue bahas sama Mas Dion nih, ya kan? Gagangnya rusak nih. MacGyver kemarin nyelesain bikin pintu tuh cepet kayaknya. Bisa jadi Selasa. Pintu lu rusak aja nggak ada yang tahu. Emang harus Jumat doang pintu lu rusak kan gitu ya? Udah beda lu sekarang lu. Jadi udah sangat cluttered ya, sangat spesifik. Tiap perilaku orang itu udah beda-beda. Nah itu kita harus lihat sendiri. Kita lihat orang yang kita kenal aja, nggak usah jauh-jauh sampelnya. Orang kita kenal, keluarga, temen gitu. Kita lihat, gini. Pakai handphone kayak gini. Kalau scrolling kayak gini. Pas lagi makan bareng, liatin aja scrollingnya. Satu scrollingnya serius amat gitu. Pakai telunjuk. Kalau scrollingnya pakai telunjuk bisa cepat tuh. Iya bener. Nah ini kan insight-insight kayak gini kan orang lewat aja kan, dianggap sepele kan gitu. Padahal orang scrolling pakai telunjuk sama scrolling pakai jempol sambil senderan gini udah beda. Nah kalau gua kayak gituan gua perhatiin gitu.
Tergantung agensinya memang. Ah. Karena lu belajar sama bokap lu, mas. Iya bener. Ada juga yang lainnya kan mungkin agensi cuma gara-gara kelihatan keren aja pas di layar. Ya. Kita punya data begini. Asik. Ya keren sih itu gua apresiasi bagus. Cuma hal-hal kecil juga. Lu tahu nggak orang scrolling pakai jempol sama telunjuk baru tahu hari ini lo gue lo terus story lo. Nggak, tapi itu harus ya. Memang tadi data-data statistik untuk sebagai acuan awal ya. Itu sih gua nggak se-ekstrim Pak Abi sih. Kalau Pak Abi kan udah intuisinya tajam banget ya. Itu mungkin beda lah. Kalau gue masih manusia biasa. Jadi artinya gue masih menghargai data statistik gitu ya. Oke, data statistik kan dimaksud adalah marketing 1.0 ujung-ujungnya kan? Ya. Salah satunya. Fokus pada produk, target market apa segala macam. Betul. Bener tadi kan. Kalau ke 2.0, 3.0 harus digali lagi. Jadi dari data statistik itu angka populasi 60% misalnya yang begini katanya begitu kan. Nah, 60% yang begini itu kenapa dia begini? Why-nya kenapa? Nah, digali lagi. Terus how-nya gimana? Itu dicari. Nah itu nggak bisa pakai statistik karena terlalu spesifik kan. Tapi ada yang bilang katanya kalau kita mau pakai 2.0 ke atas kan juga butuh 4P karena itu adalah fundamentalnya. Itu gimana tuh? Butuh tadi produk, target market gitu. Itu kan justru pintu gerbangnya dari situ. Nggak bisa kita ngelupain itu. Kan tadi kan sempat nyinggung juga. Kalau Pak Abi sih gue nggak se-ekstrim Pak Abi. Pak Abi langsung nggak 1.0 udah nggak relevan. Wah lo. Iya kan? Itu gimana tuh Mas? Apakah tetap kita belajar tentang target market, produk dan lain sebagainya? Ya, jadi kalau bicara soal 1.0, 2.0, 3.0 itu tadi, gue sih termasuk yang masih menghargai 4.0, tapi memang nggak bisa 4.0, 1.0. 1.0. Sorry salah ngomong. 4P maksudnya 4 piece. Oke. 1.0 itu gue masih menghargai itulah gitu ya. Tapi terjemahannya nggak bisa sesimpel kayak konvensional gitu. Produk ya udah produk ya, misalnya jualan kopi berarti gue jualan produk ya kopi. Padahal produk itu konsepnya itu udah meluas gitu. Dimensi produk aja itu udah, dulu produk kategorinya cuman barang jasa udah. Iya betul. Sekarang waduh, barang, jasa, sistem, informasi, gagasan, iya, media dan lain sebagainya. orang ya kan, atau sosok, apalagi pengalaman, apalagi banyak pride, value, ya, gerakan, semua bisa jadi produk. Bener, gerakan gue kemarin jalan sama Kaf tuh, dia punya gerakan Kaf Forward kan, anak-anak muda yang peduli dengan lingkungan, jadi makanya produk kan? Jadi itu dia kan lu bangga akan pakai itu karena memang lu mendukung aksi untuk udara sehat misalnya. Betul. Gile. Nah, yang teman-teman perlu perhatiin adalah oke, kita pakai frameworknya 4P gitu ya. Produk aja, P yang pertama deh, produk. Nah, itu kan udah berevolusi nih. Jadi kalau misalnya lo jualan kopi, ya lo jangan cuma mikirin jualan kopi dong. Karena ini bisa kayak ibarat bawang bombay, ini bisa di layer lagi nih produknya. Iya. Jangan cuma fisiknya aja lo bahas. Apa aja, ada gagasan nggak di balik kopi yang lo jual? Itulah cikal bakal lahirnya, bukannya gantinya kopi tapi gantinya ngopi ya. Betul. Dahsyat. Udahlah kalau nggak mau repot-repot nih para pemilik brand ya. Sama aja nih udah deh. Kayak Pak Abi udah. Kalau paketnya misalnya Pak Abi harganya segini, mungkin anaknya segini harganya nih mudah-mudahan. Gimana Trojan Power? Nah ini ya, Trojan Brand Activation. Mungkin bisa hubunginnya kemana nih Mas? Ini buat para pelaku-pelaku brand di sini. Nah ini sosial medianya di sini atau mungkin DM atau biasanya gimana sih? Lu mah udah mainnya udah korporasi-korporasi besar nih kayaknya gua. Mas nggak ada yang tahu, siapa tahu UMKM memang pengen support pakai pengen udah mulai naik kelas, siapa tahu kan? Bisa. Ya DM aja sih sebenarnya. Kalau IG DM aja, bisa DM juga ke IG gue gitu. Bisa juga. Klien ada berapa tuh klien? Kalau jujurnya sih kalau klien yang selama ini gue handle dari mulut ke mulut lah. Jadi ya begitulah, udah kuat ya. Udah. Tapi bisa ngelayanin nggak yang brand-brand yang baru selain yang klien existing ini? Layanin lah. Layanin lah. Kalau brand sih seru-seru aja. Brand building tuh udah siapa aja seru sih. Iya. Ini tantangannya. Campaign sekarang lagi dijalanin apa? Campaign yang sekarang lagi dijalanin terakhir kan sama Telkomsel tuh. Ya, sama Telkomsel masih sih. Masih. Tapi kalau Telkomsel bentuknya lebih banyaknya ke activation yang short term ya. Karena mereka kan udah establish ya sebagai brand. Jadi butuh maintaining aja gitu. Oke. Di maintain dengan beberapa activity bentuknya, ada yang event, ada yang kadang ke online, ke digital juga gitu. Jadi
lebih ke short term ya gitu. Ada juga yang kan gue bantu juga bantuin Pak Abi untuk yang brand-brand UMKM, misalnya kayak Lauk Kita. Nah, Lauk Kita tuh tagline dari gue. Oh iya. Tagline dari gue. Oke. Lauk Kita. Ya pokoknya semua lah, banyak yang dijalanin sama Mas Dion di Trojan Power. Kalau Anda juga brandnya ingin lebih berpower gitu ya, Trojan Power lo bisa nih. Ya informasi lebih lanjut mungkin DM aja Mas Dion Subiakto. Nah ini. Ya ada di Instagram ya. Lu tinggal follow aja, lu tinggal DM aja dan lain sebagainya. Nanti tinggal ngobrol langsung. Siap. Ya kan gali semuanya. Anda akan duduk manis, bisnis Anda jalan, dan Anda sebagai ownernya bisa jalan-jalan. Enak jadi nggak mikir lagi. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Nah itu upayanya. Gue banyak ngasih solusi kepada teman-teman biar pada jalan-jalan. Nah mungkin gue sendiri lagi mikirin gimana cara liburan yang aman apa segala macam nih. Gue sendiri gue belum ada dapat waktu liburan. Karena untuk yang penting teman-teman dulu deh dapat nih bisa datengin Mas Dion narasumber. Itu yang lebih berharga, bisa membantu teman-teman semua. Podcast on the road dong. Podcast on the road. Jalan bareng bisa nih, aktivasi kan. Anda kadang suka nembak-nembak terus jadinya pengen saya seriusin ya. Idenya jangan dikeluarin semua dong. Oh, siap. Iya, gue ngumpulin budget dulu kali, takutnya mahal nih. Kita kasih solusi.